gitu kan. Penyidikan sebenarnya sudah mulai kita kan. Peperangan kalau pidana itu bukan di pengadilan, itu anunya itu pengadilan hanya kulminasi, tapi proses awalnya itu di kepolisian, kejaksaan kan gitu. Itu pertarungannya sudah dari situ. Jadi insya Allah ya teman-teman yang dilaporkan siap menghadapi tuduhan-tuduhan pelanggaran hukum yang dia masukkan. Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Pak Rizal dan kawan-kawan ini sudah bolak-balik ke Bareskrim, tapi seolah-olah kemarin-kemarin seperti tidak ada follow up dari Bareskrimnya. Ternyata sekarang ada. Nah, ini tanda apa Pak ketika kita tahu juga laporan terhadap Bapak dan kawan-kawan ini luar biasa, frontal, brutal dari mana-mana. Kan katanya dilaporkan bukan hanya di Polda Metro Jaya, tapi di Solo, di Magelang, di Depok, di Banten sekarang. Luar biasa. Jadi ya seolah-olah memang perang terbuka ini. Bagaimana Pak Rizal? Iya, perang terbuka memang kalau udah masuk ke ruang hukum gitu kan. Semua orang bisa baca sebenarnya gitu kan, dan pertarungannya menjadi lebih seru gitu. Jadi mereka melaporkan dengan berbagai delik kan, delik penghasutan, delik pencemaran, fitnah gitu, karena hoax juga dan sebagainya. Nah, ya itu mungkin fase dia gitu ya, fase untuk naik dengan melakukan penyerangan seperti itu. Ya kita akan bertahan di situ, kita akan jawab semua tuduhan-tuduhan itu gitu kan. Dan sementara ini setelah kita dalami sebetulnya tidak terlampau kuat gitu ya istilahnya secara hukum. Laporan mereka itu mau yang 160, mau yang 311, mau yang 611 gitu, atau yang 310, 311 gitu kan, 27 ITE, 27 ayat 3 ITE itu insya Allah ya itu mudah ditepis gitu dalam dialog hukum, dalam perdebatan hukum di persidangan, di persidangan bahkan di proses penyelidikan gitu kan. Penyidikan sebenarnya sudah mulai kita kan. Peperangan kalau pidana itu bukan di pengadilan, itu anunya itu pengadilan hanya kulminasi, tapi proses awalnya itu di kepolisian, kejaksaan kan gitu. Itu pertarungannya sudah dari situ. Jadi insya Allah ya teman-teman yang dilaporkan siap menghadapi tuduhan-tuduhan pelanggaran hukum yang dia masukkan. Tapi di sisi lain kita juga punya alat serang gitu kan. Itu adalah pertahanan kita nanti gitu. Tapi alat serang kita juga punya, bahwa sebelum ini terjadi, sebelum berangkat ke Jogja dan ke Solo gitu kan, bahkan tahun 2024 akhir itu kan sudah kita masukkan ke Bareskrim, Mabes Polri gitu. Karena itu 9 Desember 2024 kan sudah selesai masa jabatannya Jokowi, dia sudah pulang ke Solo. Berarti wajar udah lintar provinsi, Bareskrim pas gitu kan, nggak mungkin kita ke Polda atau ke Polres gitu, Bareskrim masuk tuh. Itu TPUA ya? TPUA langsung TPUA, karena TPUA menindaklanjuti proses perdata
Itu yang terdahulu yang NO itu terakhir gitu kan, masuklah pidana kita ke Bareskrim tadi. Pengaduan masyarakat Dumas, bukan laporan. Pengaduan itu nggak tidak untuk diterima, harus diterima. Bedanya laporan sama pengaduan apa, Pak? Laporan itu bisa berkonsekuensi sebenarnya, si pelapor gitu kan, kemudian dia harus membuktikan. Nanti kalau tidak terbukti, dia yang akan berbalik. Kalau pengaduan masyarakat ya sebetulnya sembarang, masyarakat mengadu saja, kan nanti polisi yang menindaklanjuti, gitu. Kita terus masukkan bukti-bukti. Ini bagian ya kalau strategi, tapi juga sebetulnya itu pilihan kita. Udah Dumas saja, gitu kan. Kemudian masuklah berulang-ulang bukti. Dan ulang-ulang itu penambahan bukti. Penambahan bukti, misalnya tadi tanggal 20 Maret kita masukkan bukti, gitu kan. Kemudian, kalau masih ingat barangkali Pak Rizal, 20 Maret penambahan bukti kalau itu tidak apa? salah 20 Maret 9 bukti. Itu sudah mulai video-video yang muncul. Itu ya dari Dr. Rismond, dari Guru Gembul, dari banyak itu kalau tidak 9 video. Gitu kan kita masukkan yang relevan gitu. Itu 20 Maret. Masuk lagi nanti tanggal 7 April. Gitu. Satu saja yang kita masukkan yaitu dokumen tanda tangan dan nama dekan gitu ya, profesor dari anaknya dekan Aida Grenbury ya kan, gitu yang di Australia sekarang. Dia tiba-tiba mengirim ke media gitu kan. Nah, ramai juga itu kita masukkan gitu kan. Sekarang wih itu sangat jelas sekali gitu palsunya, indikasi palsunya dari lembar pengesahan skripsi, gitu kan, Soemitro, Sumitro dan tanda tangan yang beda, gitu. Itu tanggal 7, gitu. Tanggal 22 kemarin April kita masukkan lagi 4, gitu kan. Itu juga hasil podcast, gitu, baik Roy Suryo maupun Rismond, gitu. Jadi kita masukkan lagi, tambah lagi dengan berita-berita yang terjadi di Jogja dan Solo, masukkan lagi gitu. Rupanya tanggal 7 tadi yang masuk itu, tanggal 9 atau 10 keluarlah lidik dari Bareskrim. Bareskrim 10, tanggal 10 April keluar lidik, SP lidik, surat perintah penyelidikan. Ini yang baru tahu ketika kita terima panggilan, SP lidiknya tanggal 10 April. Gitu. Berarti Bareskrim sudah bekerja menindaklanjuti sebelum 10 April. Sebelum April, berarti kita bisa menduga ini kalau dalam proses yang normal ya, dia itu ketika menerima masukan kita dari awal mungkin atau sekurang-kurangnya mulai dari tambahan tanggal 20 Maret gitu kan. Itu sudah mulai menelaah, meneliti, mungkin juga sudah bergerak juga, gitu kan. Kita kan tidak tahu itu mah internal kepolisian. Dan memang biasanya tidak diekspos. Tidak ekspos kalau seperti itu kan. Sengaja, ya, itu kegiatan serse ya, gitu. Intelijen lah, operasi kepolisian, gitu kan, mencari bukti-bukti dan seterusnya. Rupanya pada tanggal 10 tadi April kemarin itu baru dia keluarkan SP lidik, gitu. Akhirnya ke Subdit 4 ya, kemudian unit 2 kalau tidak salah itu perintahnya itu untuk bergerak. Nah, mulailah dipanggil tuh, kalau yang di TPUA ya mungkin baru Pak Damai Lubis, gitu ya. Itu di tanggal 27 April. Nah, sekarang kita di 4 Mei ya, saya, Pak Rustam dan Pak Medi ya. 3 orang juga. Ini semuanya advokat. Yang 2 advokat. Gitu. Advokat. Saya dengan Pak Medi advokat. Kalau Pak Rustam bukan, dia koordinator di TPUA antar lembaga. Posisinya tapi dia wakil. Jadi kita semua wakil ketua ini, gitu. Pak Damai wakil, gitu kan. Saya wakil. Pak Medi wakil, Pak Rustam wakil, gitu lah. Gitu. Itu yang dipanggil. Yang dipanggil semua. Nah, begitu gambarannya, Kang Epul. Nah, menarik tentu kita bisa mencoba mulai membayangkan kira-kira apa pertanyaan dari Bareskrim kepada Pak Rizal, Pak Medi, dan Pak Rustam ini gitu. Iya. Tapi mungkin
apakah akan sama dengan atau tidak dengan pertanyaan saya? Ya mudah-mudahan saja kita coba simulasi aja ini, Pak. Siap, Pak Bareskrim, siap. Simulasi sebagai Kabar Reskrim. Pak Rizal, kalau kira-kira yang hal utama yang paling mendorong melatar belakangi TPUA melaporkan Pak Jokowi itu apa yang utamanya? Gitu? Ya pertama kan dari ijazah, gitu kan, ijazah yang janggal, kan gitu, ijazah yang janggal, yang secara selintas saja gitu kan, soal foto, yang terutama pada foto kita perhatiannya, itu dari yang beredar di media sosial, fotokopian, gitu kan. Itu juga awalnya yang melemparnya kan Bambang Tri. Jadi di buku Jokowi Undercover yang kedua. Oh, yang kedua. Kalau yang ke satu soal silsilah dan sebagainya, identitas, gitu kan. Yang kedua sudah ke ijazah. Nah, itulah yang kemudian TPUA menjadi kuasa hukum, gitu, untuk kronologisnya lah, gitu. Itu mulainya gitu. Yang kemudian kita dalami dari fotokopi yang beredar itu. Baru kemudian gitu kan, setelah Dr. Rismond muncul, ternyata dia lebih menekankan ke skripsi. Gitu. Dan skripsi itu mencolok sekali, gitu, sampai dia kalimat yang 11.000% triliun persen itu konteksnya sebenarnya skripsi awalnya. Dia sangat yakin, gitu kan. Yang ijazah ini bongkar-bongkar foto itu Dr. Roy Suryo, gitu, yang mungkin lebih dominan. Tapi kalau Dr. Rismond ke skripsi, gitu. Yang ternyata konfirmasi di UGM, memang yang dibongkar-bongkar Dr. Rismond ini itu juga yang ditunjukkan oleh wakil rektor ketika bertemu dengan pimpinan UGM. Nih skripsinya diambil dulu, gitu kan, ke perpustakaan ini katanya. Sama dengan yang sudah nggak ada lagi skripsi kan. Berarti udah babak belur tuh skripsi itu, gitu ya. Yang menambah keyakinan bahwa skripsi itu terindikasi sangat kuat palsu.